Mungkin kalau misalkan Anda jadi gubernur NTT, apa permasalahan yang utama yang mau Anda selesaikan dan bagaimana caranya? Jadi saya hanya bisa jawab, kita cari figur yang tepat dan kita dukung bersama. Itu yang penting. Maksudnya kalau misalkan Anda mendapat kesempatan menjadi seorang gubernur NTT, apa permasalahan NTT yang Anda ingin selesaikan prioritasnya dan bagaimana caranya? Yap. Kita andai-andai saja. Berandai ya, kalau berandai ya yang harus kita beresin. Halo sahabat podcast Orang Kita, kali ini kita kembali di episode yang ke-102. Ini tema kali ini lebih ke tema lokal sebenarnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi yang melahirkan banyak orang-orang hebat, melahirkan banyak orang-orang yang penuh terobosan. Kali ini kita akan membahasnya, berbincang dengan salah satu pebisnis, pengusaha, tapi juga seorang yang punya kedermawanan hatinya, yang membantu sampai ke lapangan, membantu orang-orang yang masyarakat kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan, orang-orang kecil di sana. Tidak berlama lagi, saya langsung memperkenalkan Bapak Franciscus Go. Pak Frans, terima kasih sudah bergabung di podcast Orang Kita. Selamat malam, ya, terima kasih. Saya sebenarnya bingung sebenarnya Pak, mendeskripsikan Bapak. Saya sebut pebisnis, saya sebut filantropis, saya sebut orang yang dermawan atau apa sebenarnya? Orang biasa. Orang biasa? Iya, orang biasa. Tapi karyanya luar biasa. Nah, bagaimana saya bisa mendefinisikan, menyebut seorang yang biasa, seorang yang luar biasa menjadi biasa itu gimana sebenarnya? Karena orang lain yang menyebutkan luar biasa sebagainya. Kalau bagi saya sih biasa aja ya. Karena perjuangan saya, lebih ke saya tuh masih dalam perjalanan. Jadi saya masih terus mencari, berjuang untuk menyelesaikan rencana yang apa yang harus saya lakukan ke depan ya. Artinya contoh bisa begini, dalam hal bisnis sebenarnya gak ada kata ultimate sudah capai. Ya, jadi kita masih terus mencari keseimbangan ekonomi. Belum lama ini 2 tahun lalu ada COVID, jadi kita juga perusahaan keuangan juga kita masih harus adjustment sana sini ya, saling subsidi, silang, masih ada restructure dengan bank dan sebagai contoh. Dalam masalah misalnya keluarga juga sebenarnya kan tidak berakhir sampai hari ini gitu. Artinya walaupun anak sudah selesai kuliah, yang satu sudah bekerja, sudah menikah, yang satu tetap kita mesti bimbing, ya supaya mencari. Terus dari sisi sosial juga begitu. Berarti ini menggambarkan sebagai seorang bapak keluarga, menggambarkan sebagai seorang volunteer, tidak pernah selesai, belum selesai. Artinya begini, simpelnya begini, bisnis kalau saya, bisnis harus ada 2 dimensi yang mengawal itu. Jadi dimensi sosial, sambil kita berbisnis, sambil kita mencari makan, fungsi sosialnya ada nggak? Kemudian dimensi kedua, pro terhadap lingkungan nggak? Nah itu saya jalankan dari awal, ya dari awal, cita-cita, tujuan dan sebagainya itu saya selalu jalankan itu. Nah tadi pertanyaan Pak Mario, apakah sudah selesai? Belum, jadi saya kan merasa jadi orang hebat. Artinya dari fungsi sosial juga saya merasa belum banyak. Dari sisi pro terhadap alam juga masih banyak yang harus kita kerjakan ya. Apalagi kita lihat sekarang situasi climate change, perubahan cuaca ini, apa yang bisa kita buat? Kita hanya satu kecil di dalam dunia ini. Apa yang bisa kita rubah? Yang ada yang kita bisa rubah adalah mempengaruhi lingkungan teman-teman kita semua untuk menyayangi alam kembali. Saya menangkap apa yang Bapak maksud, bahwa satu orang yang kecil ini sudah berbuat apa untuk dunia yang lebih besar. Artinya belum sempurna, belum mendapat kata cukup yang sudah cukup gitu, masih kurang. Tapi kembali soal pemikiran itu pasti datang dari sebuah perjalanan, riwayat perjalanan itu. Sebenarnya dari mana pemikiran seperti itu, bahwa seorang Frans
yang seorang manusia yang punya banyak sebenarnya urusan dengan pribadi, yang harusnya datang memberi makan pribadi, memberi pendidikan kepada pribadi sendiri dan keluarga juga. Tapi pada akhirnya punya pemikiran saya juga harus membantu orang lain nih. Riwayat pemikiran seperti itu datang dari mana? Apakah memang punya pengalaman bahwa mungkin lingkungan sekitar, apa di Nusa Tenggara Timur? Kita lihat mungkin Pak Frans melihat tetangga sekitar ini kayaknya harus dibantu, atau bagaimana sebenarnya akhirnya punya pemikiran seperti itu? Mungkin pengaruh paling besar di keluarga ya. Jadi saya terus terang saya banyak terinspirasi dari orang tua saya, ayah saya. Waktu itu kehidupannya di mana? Di Kupang, di Keva ya? Kami 15 bersaudara. 15 bersaudara. Satu bapak, satu ibu, tinggal di Keva. Saya lahir di Keva, SD dan SMP di Keva, SMA ke Kupang, SMA negeri, kemudian kuliahnya di Jogja. Nah, pengaruh saya lihat, menurut saya banyak terinspirasi dari karya, saya sebut Felix ya, Bapak Felix, orang tua saya. Beliau udah meninggal 15 tahun lalu, ibu juga udah meninggal. Nah, saya melihat ada satu value yang ditanamkan. Dia ajarkan, ditanamkan dalam kehidupan kita. Keluarga. Kenapa saya atau adik-adik saya tidak disekolahkan di sekolah swasta yang mahal gitu, enggak. Walaupun sebenarnya mampu saat itu. Artinya nggak mampu tapi cukup lah untuk dia satu kota Keva, harusnya kita bisa sekolah yang lebih baik. Tapi dia masukin sekolah yang sederhana. Di SMA juga kita dimasukin di SMA negeri. Padahal dulu di Kupang kan ada sekolah swasta yang bagus ya. Tapi kita di sekolah negeri yang harus bisa merayap, berteman dengan siapa saja gitu dong. Nah itu yang membuat saya sampai hari ini tetap berjalan seperti itu. Apa yang Bapak kenal waktu orang tua akhirnya menyekolahkan Bapak bersama anak-anak lain di sekolah negeri? Apa yang Bapak tangkap sebenarnya? Yang akhirnya membuat pemikiran Bapak, wah kayaknya NTT tidak bisa begini aja. Pertama yang bisa saya ambil value-nya adalah mengajarkan kita unity. Artinya bahwa kesatuan, artinya mau suku apapun, agama apapun sebenarnya, walaupun di dalam sekolah saya sadar waktu sekolah saya di SD SMP juga ekonomi juga timpang ya antara satu murid dengan murid yang lain. Bahkan di SD saya masih ingat ada teman-teman SD yang datang masih tidak bersandal, masih kaki kosong gitu ya. Tapi sedangkan kita sudah bersepatu gitu. Nah itu Bapak saya lihat mengajarkan seperti itu, bahwa kita harus bisa bergaul dengan siapa aja, karena kita berada dalam lingkungan seperti itu ya, lingkungan yang banyak orang sebut bahwa tanda petik NTT masih sedikit terbelakang dibanding dengan provinsi-provinsi lain, yaitu kita mesti sadar itu. Kedua, saya lihat juga sumber daya alam di sana juga cukup terbatas, dibanding dengan di Jawa, sehingga dasar dari itu saya melihat ada hal yang value added yang ditanamkan orang tua kepada kita. Kita harus berjuang, tidak bisa diam, kita harus ulet, kita harus kreatif di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Dan kemudian orang tua memilih kita kalau kuliah, kakak saya, kita ada kurang lebih 6 saudara yang kecil, yang besar-besar SMA langsung sudah dapat usaha, buka toko dan sebagainya. Kalau kita disuruh bersekolah ke Jawa, mendapat ilmu supaya bisa membawa perubahan. Nah, itu mungkin saya lihat wawasan ya, mungkin orang tua punya wawasan yang bagus, super bagus di tahun 70-80 bahwa tidak mungkin semua anak dipertahankan tinggal di NTT. Jadi kami yang generasi yang lebih muda dipacu untuk ke Jawa untuk sekolah, kuliah, untuk mendapat wawasan yang lebih baik. Waktu itu pertemuan Bapak dengan teman-teman sebaya di saat sekolah merubah pemikiran Bapak, Pak Frans, untuk melihat dunia luar yang ada. Itu tahun berapa, Pak? Saya sekolah kan SD tahun 75. 75. Kita tarik sampai saat ini di tahun 2023.
Masih sama atau sudah berbeda sebenarnya? NTT? Iya. Sedikit berubah, ya dibanding dulu harusnya sedikit lebih baik ya. Harusnya sedikit Artinya lebih begini, baik itu maksudnya jalan, infrastruktur jalan sudah cukup baik. Ya. Kalau dulu tahun 75 di depan rumah saya belum ada aspal. Oke. Kalau sekarang kan sudah aspal misalnya. Jalan antara Kupang, Keva, Tambuah semua sudah terhubung dengan aspal dan cukup luas, cukup lebar ya. Kalau dulu belum. Ya. Itu salah satu indikatornya. Indikator kedua ya jumlah sumber daya anak-anak NTT yang bersekolah ke Jawa, ke luar negeri juga cukup banyak sekarang. Cukup baik lah. Oke, tapi kalau kita melihat tadi Bapak berbicara soal sebenarnya infrastruktur ya, itu ya. Pembangunan dari presiden, dari masa presiden ke presiden, NTT menjadi salah satu tempat untuk ini semakin dimajukan, semakin dikembangkan. Tapi melihat jarak waktu yang Bapak tadi bersekolah hingga saat ini, menurut Bapak masih jauh tertinggal atau sebenarnya sudah sesuai dengan arah pembangunan sebenarnya? Karena kita berbicara soal ketimpangan ya, kita berbicara soal ketimpangan bagaimana. Betul. Ya Bapak seorang pebisnis nasional sebenarnya. Berkegiatan di luar NTT sangat sering. Pasti pun melihat bagaimana kehidupan masyarakat di luar NTT terutama di Jawa. Dengan kita di NTT sendiri, ataupun tidak usah terlalu jauh, mungkin di Bali yang dekat dengan NTT. Masih jauh ketimpangannya atau tidak sebenarnya? Ya, jadi kalau NTT dibanding NTT, NTT waktu dulu dengan NTT zaman sekarang tentu lebih baik. Oke. Tapi kalau NTT hari ini atau NTT hari dulu dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, ya mohon maaf masih ketinggalan jauh. Jadi mungkin derap langkah pembangunan provinsi-provinsi lain mungkin lebih cepat dari NTT. Jadi saat ini data BPS aja masih mengklaim bahwa kita masih urutan ketiga dari bawah. Kemiskinan. Ya, kemiskinan itu contoh. Karena dibandingkan dengan provinsi yang lain. Ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat NTT dan NTT di sebelumnya, menurut saya sedikit lebih baik. Artinya dulu NTT nggak punya mall, sekarang NTT punya mall. Dulu NTT nggak punya rumah sakit bagus, sekarang sudah punya rumah sakit bagus. Ingat berapa hari lalu rumah sakit umum Benboy, itu the best rumah sakit kita, ya. Itu artinya ada kemajuan. Tapi kalau kita bandingkan berdasarkan data dengan provinsi lain, kita terus terang ketertinggalan. Misalnya angka jumlah dokter yang melayani penduduk kita masih jauh di bawah itu. Akses puskesmas yang melayani warga. Satu puskesmas melayani berapa kilometer, itu juga masih jauh ketertinggalan. Kita pakai angka electricity, berapa ampere yang bisa diserap per KK juga kita masih rendah sekali. Itu yang harus kita coba sama-sama untuk bagaimana kita kejar ketertinggalan. Sedangkan kalau kita bandingkan Bali dan sebagainya, ya mereka pertumbuhannya juga perkembangan infrastruktur dan sebagainya mereka jauh lebih cepat. Itu soal infrastruktur dengan sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia sebenarnya kita bicara orang per orang ya. Kita bandingkan provinsi NTT dan provinsi lain dalam hal jumlah. Dalam jumlah tentu kita kalah. Dalam hal begini, jumlah profesor, jumlah doktor dibanding dengan provinsi lain, mungkin kita kalah. Tapi kalau kita banding dengan apakah ada orang pintar orang NTT? Banyak, saya bilang banyak. Ya, tapi kalau kita bandingkan rasionya dengan provinsi-provinsi lain, memang kita masih kurang. Balik terusan jumlah tenaga SDM yang berkualitas itu, contoh misalnya secara nasional lulusan SMP, SD dan SMP secara nasional menurut BPS totalnya adalah 60%. Tapi kalau khusus NTT tahu berapa? Bisa mencapai 80%. Jadi luar biasa kan. Jadi yang mengenyam pendidikan SMA, mengenyam pendidikan kuliah itu hanya 23-24%. Harusnya itu yang kita harus lebari jadi 40% biar sama dengan provinsi lain. Gitu, kurang lebih begitu. Atau malah kita harus bisa lebih dari. Bila perlu harus canangkan 50%. Tahun kesekian 50% penduduk NTT sudah lewat dari SMA. Oke Pak, kita memecah ini sebenarnya bagian per bagian karena Bapak kan dengan
Francisco punya banyak kegiatan, profil sebenarnya. Kita dari pebisnis dulu sebenarnya, kita bahas. Tapi lebih ke soal bagaimana pebisnis yang katanya ini memanusiakan manusia. Terima kasih. Itu pujiannya luar biasa. dari sebuah cara yang sebenarnya menabrak kebiasaan di NTT. Ada banyak profil yang mengatakan bahwa Pak Franciscus ini membangun sebuah rumah sakit. Ini dari segi bidang kesehatan. Membangun rumah sakit Siloam yang kita tahu bahwa sebenarnya di NTT itu bahwa ya sudah banyak rumah sakit sebenarnya. Entah itu mumpuni atau tidak, tetapi pada akhirnya datang dengan rumah sakit Siloam ini dari aspek kesehatan. Apa waktu itu pemikirannya sebenarnya? Nah, pertanyaan kesempatan saya jelasin. Jadi kami masuk ke NTT itu pada zaman Presiden SBY meminta supaya pengusaha jangan hanya berkumpul di Jawa, masuklah di Indonesia Timur juga, karena kita pernah ingat MP3EI yang dicanangkan oleh Pak Hatta Rajasa itu Indonesia Timur termasuk Kupang, Manado itu adalah pintu gerbang masuknya investasi Cina. Yang dulu belum ada, tapi diramalkan akan masuk dari sana. Dan ternyata hari ini kita beneran, kita lihat investor Cina di Manado, Kolaka, Senggendar itu luar biasa banyak. Itu terbukti. Ya. Nah, dasar dari itu, waktu kami masuk di NTT, khusus Siloam ya, sebenarnya bukan membangun rumah sakit megah, bukan membangun rumah sakit mahal, bukan untuk bermegah-megah diri. Jadi sebenarnya saya boleh katakan persis 2013 saya mengundang bersama Ketua Kadin almarhum Pak Bin Sabah, kami bertemu dengan Pak James Riyadi Lipo, karena dulu saya pernah kerja di situ. 20 tahun lalu saya kerja di Lipo. Jadi punya hubungan yang baik. Saya berhenti 20 tahun lalu, masih hubungan baik. Kita bicara hanya satu, bagaimana menghadirkan rumah sakit yang punya trauma center. Ini istilah kesehatan. Trauma center adalah, saya bahasakan simpel adalah bisa mengatasi stroke seketika itu. Artinya orang stroke di Kupang, di NTT, jika lebih dari 6 jam tidak ditanganin, pasti rusak otaknya. Serangan jantung, dan kalau ada gegar otak, kecelakaan motor, kecelakaan mobil itu. Nah, kita sebut ini istilah kesehatan trauma center. Kita harus punya rumah sakit yang bisa menormalkan pasien dalam kurun waktu singkat. Caranya hanya dengan alat-alat mutakhir. Begitu pasien datang stroke, pasien kecelakaan, kita dengan alat canggih harus masuk CT scan, baru kita bisa judge stroke-nya ini pendarahan atau penyumbatan. Kalau kecelakaan gegar otak atau apa itu, apakah ada retak tulang yang menusuk ke dalam otak atau apa dan sebagainya. Ya, contoh serangan jantung, tipe apa yang terjadi serangan itu? Apakah bilik jantungnya yang bermasalah atau suplai darahnya yang ke sana yang bermasalah? Itu hanya bisa dijudge dengan alat canggih. Yang waktu itu di Kupang sendiri tidak ada? Tidak ada. Mungkin ada pun, mungkin ya ada, tapi tidak bisa dioperate. Karena listrik kan di sana kan seperti Natal setiap tahun, ya mati hidup, mati hidup. Tahun 80, 90 itu listrik tidak pernah stabil. Pada waktu pembangunan juga kami waktu bangun mall Siloam itu kami menyediakan genset 100%. Ya bayangin kalau operasi terus listriknya padam. Ya. Nah, kami datang dengan 100% hanya dengan menormalkan, cepat menormalkan, dan setelah pasiennya normal, pasien punya kebebasan. Mau berobat lanjut tetap di situ, atau mau diterbangkan ke Surabaya, ke Denpasar, Sanglak, atau mungkin ke rumah sakit tetangga sekitar. Dan hampir hari ini terbukti bahwa setiap ada emergensi, Siloam menjadi ujung tombak untuk menormalkan. Untuk penolongan pertama itu ya? Ya. Dan sekarang kita lebih bangga lagi, khususnya warga Kota Kupang, ya ada rumah sakit baru yang datang dengan alat yang similar, udah mulai mirip.
Artinya tidak bergantung ke satu lagi. Kalau dulu hanya bergantung satu. Bagaimana alat itu rusak? Gitu. Itu sebuah terobosan, makanya tadi saya bilang soal terobosan yang sangat membantu. Tapi saya kembali lagi soal kesehatan itu ada aspek ekonomi juga. Kenapa saya bilang Bapak memanusiakan manusia itu? Karena ada salah satu tempat pusat perbelanjaan yakni hypermart ya Pak. Kita tahu dibangun di Bundaran PU, pusat kota. Tapi ada cerita menarik yang tadi kita sempat ngobrol soal hypermart itu, bahwa bukan soal bagaimana masyarakat bisa berbelanja di hypermart itu, tapi bagaimana hypermart itu menyerap tenaga kerja yang memang saat itu dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kupang untuk meningkatkan ekonominya. Itu gimana akhirnya bisa berpikir soal itu? Orang, saya bukan pebisnis, tapi kita sebagai, maksudnya dalam normal berbisnis kan membuka sesuatu hanya untuk mencari untung sebenarnya. Bukan untuk merasa rugi sebenarnya, atau mendapatkan efek rugi. Bagaimana pada akhirnya cerita bahwa membuka hypermart itu untuk meningkatkan perputaran ekonomi? Karena ya kita tahu bahwa pekerjaan paling banyak salah satu adalah PNS yang memang memiliki daya beli yang cukup tinggi. Tapi pada akhirnya Bapak membuka itu sebagai bagian dari swasta, membantu membuka lapangan kerja. Ini bisa dijelaskan itu gimana sih Pak? Ya, jadi terus terang kesempatan saya beritahu bahwa investasi kami di NTT itu bukan investasi untuk untung. Bahkan sampai hari ini kita masih struggling. Struggling itu dalam kata lain masih rugi? Masih rugi dan belum profitable. Sangat masih rugi berarti saat ini tapi kan ini kan usaha chain. Jadi kita sistemnya chain, artinya yang cabang-cabang yang di Jawa itu subsidi kembali. Membantu yang Kemudian tadi juga kenapa kita baru satu outlet, terus kita buka kedua di Fatululi itu. Nah kalau outlet itu banyak, misalnya nanti ada di Kabupaten Kupang, Soe, Atambua dan sebagainya, mungkin pengirimannya jadi lebih murah. Sekarang ini pengiriman hanya untuk 1 atau 2 outlet, itu cukup menyita biaya. Nah, kenapa kita memilih itu? Karena pada waktu itu kami melihat ini back kembali 13 tahun lalu, 10 sampai 13 tahun lalu. Dulu Kota Kupang, mungkin teman-teman juga bisa merewind kembali, ingat kembali bahwa 10 tahun lalu Kota Kupang itu kalau malam sudah gelap, sudah sepi. Tidak ada lalu lintas. Dengan kita coba picu perputaran ekonomi. Simpelnya adalah akhir bulan tidak hanya PNS yang terima gaji. Jadi swasta pun terima gaji. Berapa orang swasta yang terima gaji? Hitung aja. Pegawai hypermart, tukang parkir, cleaning service, yang jaga toko, terus kali 2, ada mall dan sebagainya. Kalau mereka mau terima uang di akhir bulan, ini contohnya tanggal-tanggal ini, tanggal 20, 26, 27, mereka sudah terima gaji. Pulang dia bawa ke anak istrinya, besok paginya sudah berbelanja di pasar impres. Itu satu plus point. Kedua, saya bisa buktikan sekarang hypermart, mohon maaf ini bukan promosi merek ya, entah nanti di situ ada hypermarket yang besar yang lain, silakan, semua sama. Artinya mereka tidak semua 100% barangnya datang dari Jawa. Kita masuk ke hypermart, ada ikan segar, ada telur ayam, ada daging ayam segar, ada pisang, ada sayur. Datang dari mana? Bukan dari Jawa, dari petani sekitar, nelayan sekitar. Jadi kita beli, masuk ke toko, dikasih di freezer, dipajang lebih baik. Orang senang belanja di situ, walaupun harga sedikit lebih mahal. Tapi kan petani juga di situ terbantu. Menghidupi ada rantai itu rantai ekonomi. Nah itu yang secara tidak kasat mata orang nggak melihat itu, tapi sebenarnya itu powerful. Bayangkan investasi-investasi seperti ini ada 10, 20, 100 di NTT. Berarti peran pemerintah bisa lebih ringan, bisa menerima pajak lebih banyak, tidak perlu sakit kepala memikirkan penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Dan apakah ini konsep? Saya sudah melakukan, saya sudah uji coba, dan menurut saya powerful.
Kita lihat Kota Kupang sekarang, malam jam 10, masih seperti mirip Jakarta, masih ramai. Itu kebanggaan kita semua ya. Itu kebanggaan. Dan saya bisa ngomong, Mall Kupang kita sekarang, Lipo Plaza, manajernya adalah orang NTT sendiri. Karyawan semua orang NTT. Pada akhirnya menumbuhkan ekonomi tidak hanya pekerjanya, tetapi juga nelayan, petani juga hidup dari adanya hypermarket ya. Karena nggak mungkin kan bawa telur ayam kampung bawa dari Surabaya, ayam potong bawa dari Surabaya mungkin sudah beku. Kalau ini kan kita bisa lihat ayam daging segar sekali ya. Itu datang dari mana? Ya dari sekitar situ. Jadi kita sebagai hub untuk memutar ekonomi. Oke, Pak, kita pindah dari bisnis, kita pindah ke Bapak sebagai seorang filantropis. Termasuk soal permasalahan yang paling banyak dibicarakan masuk dalam data pemerintah juga terkait dengan permasalahan stunting itu, Pak. Bagaimana soal stunting di Indonesia Timur, khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur ini masih menjadi sebuah momok yang memang sampai saat ini belum punya jalan keluarnya sebenarnya. Ada solusi tapi belum efektif penanganannya, belum efektif jalannya. Soal stunting, apa yang sebenarnya Bapak bisa gambarkan sebagai seorang yang turun ke lapangan langsung melihat anak-anak ini, melihat ibu hamil? Apa yang Bapak lihat dan Bapak bisa ceritakan ke kita? Jadi lagi-lagi apa yang kita sebut adalah ketertinggalan ya. Jadi kita kalau by number, kalau kita bandingkan dengan provinsi terdekat kita, NTB, Bali, kita jauh tertinggal. Tapi bukan juga membesarkan hati kita dengan cara kita kan negara provinsi kepulauan. Emang benar kesulitan pemerintah daerah NTT adalah banyak persebaran penduduk di pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau tenaga kesehatan, tidak terjangkau fasilitas kesehatan. Tapi itu sebenarnya harus bisa diatasi dengan bantuan dari pusat ya. Emang stunting yang terjadi di NTT menurut saya masih boleh kita katakan sebagai titik kritis. Kritis yang Bapak bisa gambarkan sebagai seorang praktisi di lapangan ya. Karena di saat sekarang 2023 pun kita masih menjumpai angka kematian bayi yang tinggi, angka kematian ibu melahirkan tinggi, dan angka kehamilan ibu-ibu muda yang belum pantas untuk hamil, yang masih muda sekali. Sebenarnya stunting kan kalau kita bisa benahin di kesehatan ibu yang menikah, kesehatan ibu mengandung, itu mestinya saat melahirkan masalah stunting sudah selesai 50%. Tinggal nanti lahir di intervensi gizi yang cukup, tidak ada stunting lagi. Nah, sekarang kita lihat yang kenyataan banyak ibu hamil yang di pelosok NTT itu kurang gizi. Bapak bisa ceritakan, tadi sempat ada cerita. Jadi saya nggak perlu sebut nama daerah, tapi kita bisa lihat tidak 1, 2, atau 3, tapi ibu hamil, tapi mohon maaf, tidak seperti orang hamil. Jadi dalam keadaan gizi yang kurang, dia seperti biasa. Tapi sebenarnya itu hamil 9 bulan. Fisiknya tidak menunjukkan. Nah itu contoh ya, sebagai contoh bahwa itu kita mesti intervensi segera. Jadi mungkin dengan cara gizi ibu hamil, bantuan susu dan sebagainya itu mesti perlu dilakukan. Tapi Bapak tadi sudah katanya melakukan dalam arti bahwa membantu pemerintah sebagai seorang kita swasta. mulai. Apa saja yang? Jadi kita mengajak pihak swasta, pengusaha di Jakarta. Ini kita dalam proses lagi yang tahap kedua, CSR perusahaan-perusahaan swasta untuk mendrop bantuan susu untuk ibu hamil dan balita secepatnya untuk kita bagi ke masyarakat. Karena itu salah satu cara untuk intervensi protein bagi mereka, ya. Karena kalau berharap mereka harus makan bergizi, siapa yang ngawasin? Mau nggak mau dengan cara bantuan dari luar. Tapi menurut Bapak dengan adanya bantuan dari luar ini, apakah karena pemerintah yang kurang menjangkau atau karena memang masih ada permasalahan di lapangan atau gimana sebenarnya? Nah, saya lihat rasionya aja. Rasio
pemerintah daerah, tenaga yang mengerjakan itu dengan jumlah persebarannya itu tidak seimbang. Ya, saya wilayah terlalu luas dan dijangkaunya kan tidak bisa dalam 1 jam, tidak bisa dengan 1 hari. Ya, kita lihat contoh nih, seorang kepala dinas, ya, dia mau terbang dari Kupang ke Alor, itu biayanya sama mahal dengan Kupang ke Jakarta. Anggaran ada, saya nggak tahu ya, tapi itu salah satu contoh, ya, sehingga pemerintah daerah yang di sana tentu kewalahan. Menurut saya tanda petik kewalahan. Kewalahan kita yang dari swasta juga harus ringan tangan untuk berdampingan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan untuk segera bantu. Ya. Kalau kita bisa menyelesaikan satu generasi ini, ibu-ibu hamil, minimal ibu hamil semua asupan gizinya tercukupi, menurut saya PR untuk mengatasi bayi stunting nanti lebih ringan. Harus intervensi segera. 2045 Indonesia menyongsong generasi emas. Indonesia emas 100 tahun. Menurut Bapak, dengan pengamatan Bapak di lapangan, NTT siap tidak Pak? 2045 menyongsong generasi itu? Atau sebenarnya kita masih belum? Siap, harus siap. Jadi tidak bisa tawar-menawar ya. Seperti pesannya Pak Jokowi, harus siap menjadi negara maju. Dengan kondisi NTT yang masih stunting? Ya, harus bisa. Karena balik lagi, by number. Jumlah penduduk NTT cuma 5,8 juta. Kalau seorang pemimpin daerah harus mengatasi masalah kemiskinan, misalnya di Jawa Barat 30 juta, kewalahan. Tapi apa artinya 5,8 juta? Kan tidak semua miskin. Dari 5,8 juta itu harusnya by number, Kementerian Kesehatan bisa mengatasi itu. Dinas Kesehatan bisa mengatasi itu, swasta-swasta bisa mengatasi. Anggapnya misalnya ada 580, 10% yang miskin sekali ya, atau ibu hamil. Harus bisa, karena numbernya nggak terlalu banyak. Nggak sampai puluhan ya. Gitu. Menurut saya harus bisa. Harus bisa ya. Pak, kita berbicara soal kemiskinan tadi, kita juga berbicara terkait dengan kepedulian Bapak, masih soal ketimpangan. Banyaknya pekerja migran di Indonesia Timur, berasal dari Nusa Tenggara Timur yang memang menjadi langganan Pak di Nusa Tenggara Timur, ini pekerja migran. Bapak kita ketahui bahwa punya perhatian khusus terhadap pekerja migran ini. Sebenarnya apa yang sebenarnya Bapak mau sampaikan kepada kita, bahwa pekerja migran NTT ini adalah pekerja yang ini sungguh kasihan, banyak ditipu dan segala macam. Karena kita tahu bahwa banyak pekerja migran kita yang masuk melalui jalur yang ilegal sebenarnya. Untung tidak dapat, malah justru buntung malah. Pulang ke rumah masih syukur hidup. Kadang ada kita mendengar berita meninggal. Apa sebenarnya yang perhatian khusus Bapak kepada pekerja migran, khususnya dari Nusa Tenggara Timur ini, Pak? Ya, ini juga kesempatan saya menyatakan sangat prihatin. Karena khusus pekerja migran NTT dalam menghadapi bahaya TPPO, kita masih masuk urutan teratas. Benar, memang tidak hanya provinsi NTT yang mengalami itu, tapi coba lihat, ada 100 dalam tahun 2023, ada lebih dari 100 saudara-saudara kita yang pulang dalam posisi tidak bernyawa. Dan itu semua bukan karena kecelakaan, tapi karena ada intervensi orang terhadap jenazah tersebut. Itu sangat miris. Dari 120 yang meninggal per bulan Oktober, ada yang angka yang tidak pernah dimunculkan, bahwa ada 2 kali lipat saudara-saudara kita NTT yang pulang dalam keadaan gangguan jiwa. Karena stres, pulang tidak dibayar, dipekerjakan di sana selama 1 tahun, dizolimi dan sebagainya. Itu pulang bernyawa, itu tidak dideteksi, dianggap biasa-biasa aja. Padahal itu problem juga. Tidak dibayar, berapa banyak lagi? 3 kali daripada yang meninggal. Dibiarin aja. Tidak ada upaya advokasi hukum untuk mempertahankan itu. Jadi saya katakan itu sebagai prihatin ya. Nah, kejadian ini
harusnya bisa sama-sama, kita sama-sama stakeholder kesehatan, ketenagakerjaan harus bisa. 7 atau 8 tahun yang lalu saya menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Tenaga Kerja di Kadin Pusat. Saya sudah bergerak dengan ini bersama Migrant Care dan sebagainya. Sudah terjadi praktek itu. Karena praktek ilegal, tenaga kerja ilegal itu iming-imingnya manis sekali. Ya. Seorang calon tenaga kerja, kalau dia melalui jalur resmi, misalnya dia mau penempatan di Jepang sebagai tenaga perawat, atau gak usah jauh, dia mau ke Singapura, Hong Kong atau Korea Selatan sebagai teknisi. Dia harus melalui jalur 3 bulan workshop. Ada pelatihan dulu. Ya, pelatihan dulu, terus kemudian menunggu penempatan. Ya. Seseorang bisa calon tenaga kerja bisa tunggu setahun. Ya. 3 bulan aja menunggu tanpa gaji aja kan sudah berat. Ya. Nah, masuklah oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kita sebut cukong, ya tekong itu, yang mengiming-iming agen-agen kita di NTT untuk merekrut yang ilegal. Yang ilegal gampang. Pak Frans mau kerja di Malaysia, ini 3 bulan gaji di depan untuk orang tuanya, terus surat-surat tenang aja, nanti kami ngurus. Langsung sudah bisa berangkat. Ini cara yang terjadi di lapangan itu ya? Yes. Dan yang melakukan ini, agen yang melakukan ini mendapat fee yang cukup besar. Jadi bagaimana memberantas kalau fee mereka yang dibayar oleh cukong-cukong dari yang membutuhkan tenaga kerja ini mengiming-imingi 8-16 juta per kepala. Satu orang yang mencari mendapat untuk satu kepala itu kurang lebih 8-16 juta fee-nya. Itu menarik sekali, ya, menarik. Sehingga segala cara itu ditempuh, yang penting diberangkatkan secara ilegal, karena kalau lewat prosedur kan lebih rumit mungkin ya, atau menunggu waktu. Nah, masalahnya TKI kita ini, calon TKI ini, kita ini nggak sabaran. Ya. Jadi kita mesti, satu, kita harus seperti dari Pak Beni Ramdhani, ya. PP2MI itu lagi berusaha untuk mengurus kredit. Kredit. Jadi siapa yang mau mendapat kerja, dia bisa terima kredit dulu untuk orang tuanya. Nanti dia bekerja, baru dia mencicil kembali. Untuk mengatasi ini yang uang di depan ini, gitu loh. Itu mungkin salah satu cara ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita semua, ya sebagai saudara dari NTT, kita harus memberikan pendidikan yang cukup bahwa berangkat dengan cara ilegal itu sangat berbahaya dan tidak mudah dikembalikan ke Indonesia. Nah, itu harus dipahami ya. Kelihatan iming-iming mudah tapi sebenarnya sulit. Tapi dari Bapak sendiri melihat skill orang NTT, cara kerja orang NTT sebenarnya diminati tidak di luar? Dalam arti bahwa apakah orang NTT bisa nih bekerja di luar? Sangat dibutuhkan, asalkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita ini diberangkatkan dengan muatan punya skill. Ya. Contoh, tidak bisa dipungkiri, silakan tanya ke teman-teman semua. Sumber daya manusia dari NTT yang dibutuhkan perawat dari NTT itu sangat dibutuhkan. Karena orang NTT, saudara-saudara kita punya hospitality yang bagus, punya ketekunan untuk merawat orang dan sebagainya. Nah, gajinya tinggi. Nah, kenapa nggak coba terus-terusan kita fokus ke situ? Ya, daripada berangkat secara ilegal tanpa skill, tanpa pengetahuan yang cukup, mumpuni ya. Dan yang penting surat-suratnya bisa diakalin oleh calo sehingga nanti sampai di sana bermasalah sehingga dia tidak digaji dan sebagainya. Ditangkap oleh aparat hukum di negara orang, dipenjara dan sebagainya. Harusnya kalau punya skill atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat intervensi dengan memberikan pelatihan, BLK, workshop yang cepat ya. Itu saya yakin satu saat nanti akan teratasi. Oke. Tapi apakah memang semua bisa kita kawinkan, Pak, dengan terkait mengurus soal imigran ini? Apakah memang harus diserahkan ke pemerintah atau swasta pun bisa ikut andil dalam sebenarnya? Kalau saya serahkan ke swasta.
pemerintah daerah cukup membuat regulasi. Kan fungsi pemerintah kan jelas, membuat regulasi, mengawasi. Kalau masih belum ada swasta yang mumpuni, intervensi. Pemerintah punya BUMN, kenapa nggak pemerintah daerah punya BUMD untuk menyalurkan? Tapi kalau swasta sudah bisa, tidak perlu, cukup membuat regulasi dengan ketat dan mengawasi dengan ketat. Apa yang harus dilakukan swasta? Dalam arti apakah soal pelatihan, apakah soal apa sebenarnya Pak? Yang bisa swasta bantu? Iya, itu kan kita bikin regulasi. Jadi kalau swasta yang mau melakukan, dia harus memiliki misalnya workshop, dia harus bisa membuat training, dan dia bisa mengatasi itu juga yang saya tadi bilang itu, prepaid di depan. Sehingga keluarga yang di daerah tidak menunggu terlalu lama tanpa gaji. Ini kan urusan perut. Benar. Nah, itu bisa diatasi dengan lewat kredit, pinjaman, atau mungkin lewat swasta ini. Tapi diawasin khusus ya, itu mestinya bisa. Oke, Pak, tadi kita sudah lumayan berapa menit ini berbicara terkait dengan ini permasalahan-permasalahan yang cukup inti di Nusa Tenggara Timur, ketimpangan soal pendidikan, soal permasalahan ekonomi, permasalahan perdagangan orang. Ini kita sedikit melebar ke isu sebenarnya, bukan permasalahan, terkait dengan pemekaran provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa isu yang dinaikkan terkait ini. Sebenarnya NTT ini terlalu besar sebenarnya. Harus ada pemekaran juga, provinsi ini dibagi. Menurut Bapak gimana? Ya, kalau saya secara pribadi, saya netral, ya. Artinya apabila analisa dari akademis, kaum akademik maupun dari wakil rakyat, setelah dikaji membutuhkan pemekaran, bagus juga, bagus juga. Karena kalau bicara mengenai number, jumlah penduduk NTT 5,8 juta, penduduk Maluku berapa? 1,8. Sudah jadi provinsi. Jadi kalau NTT ada Maluku dan Maluku Utara, dipecah, ya dipecah, bisa-bisa aja. Tapi kalau dipecah, dimekarkan, dan membuat kesulitan masing-masing, juga jangan juga. Ya, karena kasihan kan. Seperti contoh, kita lihat saudara kita yang negara kemarin yang memisahkan diri, itu kesulitan dalam hal infrastruktur, manusia dan sebagainya. Pada akhirnya bukan hanya keinginan pribadi untuk pemekaran, tapi bagaimana dihitung secara detail. Takutnya akan menjadi kerugian buat provinsi baru itu. Bisa terjadi stagnan dalam pembangunan karena mesti membereskan dulu SDM, ASN-nya, membereskan lagi infrastruktur penting seperti pelabuhan udara, laut, jalan, membuat lagi pelatihan dan persiapan manusia-manusianya. Misalnya contoh, kita lihat 10 tahun lalu Hari Pers Nasional, itu kita kekurangan supir di Kota Kupang sendiri. Nah, kalau misalnya dimekarkan, bisa aja nggak ada supir di satu provinsi yang baru, misalnya. Tidak bisa melakukan apapun, itu juga merugikan rakyat ya. Jadi harus dikaji dulu secara baik. Kalau benar analisanya bagus, silahkan ya. Jadi jangan hanya karena supaya ada pembagian jatah dari anggaran pusat tidak ke satu tapi bisa ke 2 provinsi. Jangan pendekatan jangan cuma itu, tapi lihat dari kesiapan itu sendiri sehingga rakyat yang ada jangan sampai terlantar. Pak Frans, ini ternyata sebenarnya apa yang Bapak lakukan itu mendapatkan perhatian juga soal filantropis, kegiatan filantropis yang Bapak lakukan selama ini. Ternyata bagi media yang memang cukup sangat ternama ya, Pos Kupang lah kemarin, dari dulu mengawal pembangunan di Nusa Tenggara Timur, melihat Pak Frans ini sebagai seorang tokoh, sebagai seorang manusia NTT yang memiliki perhatian khusus dengan sumber daya milik sendiri, semua tenaga sendiri, tidak bekerja sama dengan siapa-siapa, tapi Pak Frans rela mendedikasikan diri untuk membantu Nusa Tenggara Timur. Sehingga kemarin Pos Kupang
dalam sebuah acaranya memberikan penghargaan khusus kepada Pak Frans sebagai seorang masyarakat NTT, warga NTT, individu Nusa Tenggara Timur yang dirasa punya jasa yang besar kepada provinsi kita ini. Menjadi sebuah kecukupan bagi Pak Frans setelah mendapatkan penghargaan ini, ataukah tetap akan berlanjut sebenarnya? Jadi saya mau coba jawab dengan jujur bahwa penghargaan itu terlalu besar buat saya. Jadi sebenarnya apa yang saya kerjakan ini jika mungkin dibanding dengan tokoh yang lain yang telah lebih dulu berjuang dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia di NTT, mungkin saya belum ada papanya sebenarnya itu. Jadi saya pertama saya surprise bahwa sebenarnya apa yang langkah saya itu saya merasa masih belum pantas diberikan penghargaan. Tapi ya anyway saya ucapin terima kasih. Penghargaan itu saya kembalikan ke rakyat NTT kembali. Ya, tapi bukan menjadi langkah terakhir Bapak untuk pada akhirnya merasa puas diri dan segala macam. Pasti, ya. Jadi kita terus berjuang, bahkan sebagai contoh misalnya 10 tahun lalu kita membuat sekolah swasta, ya, mendampingi sekolah Kristen di Bonopoi, dan mungkin tahun depan kami akan masuk di Alor. Jadi kami udah berkoordinasi dengan Ketua Sinode Gemit. Kita secara lisan sudah ada understanding bahwa Alor membutuhkan peran swasta juga untuk mendampingi lulusan sekolah di sana. Ya kita bangga, NEM tertinggi, ya anak-anak semua sekolahnya jadi fasilitas lebih bagus, guru-gurunya standar internasional, sehingga saya yakin bibit-bibit sekolah seperti itu dari lulusan sekolah-sekolah bergengsi itu 10 tahun, 15 tahun mereka akan isi pembangunan NTT. Sambil terus saya juga berjuang secara sporadis, ya memberikan pelatihan-pelatihan di daerah-daerah, baik pelatihan buat guru-guru SD, SMP dalam menafsir kurikulum, terus belakangan ini kita pelatihan jurnalis, bahwa saya yakin bahwa jika banyak pemuda NTT, ya pakar atau piawai dalam jurnalistik, mereka akan mengisi kembali senior-senior kita yang ada di Jakarta. Ya saya boleh sebut nama, ada Pak Don Bosco, ada Pak Marcel Beding, ada Pak Primus Domitulu, ada si di Kompas tuh, Pak Riket Bangun, ya dan masih banyak lagi tokoh-tokoh NTT yang sangat dihargain, sangat diakuin di level nasional dalam hal buah pikiran dan penulisan. Nah, saya coba dengan sporadis mendidik teman-teman semua. Kita di Timor sudah, Flores sudah, Sumba sudah. Ya, jadi mungkin itu salah satu cara supaya anak-anak muda lewat short course tidak terlalu panjang, kita coba cepat untuk adaptasi supaya bisa berjuang di level nasional nantinya. Sekarang latihan dulu, kemudian mengenai pangan juga saya akan masuk dalam waktu dekat ini pelatihan untuk teknik menanam hidroponik, karena membutuhkan air lebih sedikit dan tidak perlu boros air, tapi bisa cepat mengisi konsumsi masyarakat, pangan dan sebagainya. Nah itu yang kita terus jalan sambil seperti pemerintah melakukan bansos. Jadi kita tetap ada baksos, ada semacam kayak pengobatan kesehatan masyarakat keliling. Ya kebetulan saya kan punya klinik juga, punya dokter. Jadi kita akan coba terus berjuang di situ, berharap sumber daya manusia NTT cepat-cepat semua jadi sarjana atau minimal lulus SMA, mereka akan bisa solve problem mereka sendiri. Pada akhirnya nasib Nusa Tenggara Timur ya berada di orang-orang yang sehingga dengan penghargaan award dari Poskupang, sekali lagi kesempatan ini saya ucapin terima kasih buat direksi, rekan-rekan media di Poskupang,
terima kasih sekali lagi. Ya, semoga penghargaan ini bisa memicu motivasi teman-teman kita yang lain untuk meraih award yang lebih hebat, lebih besar dari Pos Kupang. Dan juga menjadi pembelajaran bagi mungkin pebisnis juga yang sama seperti Bapak, melakukan apa yang sudah Bapak lakukan ya. Sebenarnya tidak perlu pebisnis. Sebenarnya siapapun bisa berjuang di jalur pemberdayaan tenaga kerja, mendidik. Ya, saya contoh misalnya karena kita tidak bisa cepat menghadirkan sekolah di Alor misalnya, anak-anak Alor saya bawa ke Jakarta. Ada yang sudah lulus di Indonesia Esa Unggul, ada yang masih berkuliah, ya kita coba. Kalau tidak bisa guru ke sana, mungkin mereka yang kita bawa ke Jakarta. Makin hari makin banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di Jawa, makin bagus. Oke, Pak, ini dua pertanyaan terakhir ini agak lumayan memberikan perhatian juga terkait dengan pendidikan kita. Yang kita tahu bahwa pendidikan kita banyak sekali pemberitaan soal pendidikan kita yang masih jauh timpang. Ada mereka yang benar-benar tidak bersekolah. Ada yang mereka sekolah tetapi tidak punya bangunan. Ada juga guru-guru yang memang bahkan tidak dibayar untuk memberikan ilmu kepada anak-anak ini. Seperti yang Anda bilang, saya baca dalam salah satu komentar Anda terinspirasi dengan Kaisar Hirohito di Jepang, bagaimana saat perang bencana waktu itu bom atom yang dia cari pertama bukanlah insinyur tetapi melainkan seorang guru. Bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu dari guru. Soal ketimpangan pendidikan, Pak, gimana tanggapannya di NTT sendiri? Jadi pandangan saya, kita memiliki sumber daya manusia yang sebenarnya cukup bagus, pintar, tapi disparitasnya terlalu jauh. Ada yang pintar sekali, yang bagus, tapi ada juga yang tidak bersekolah. Saya nggak bisa katakan bodoh, tapi dia tidak bersekolah ini karena apa? Karena mungkin tidak punya kesempatan. Karena di daerah, mungkin di pulau dia, di daerah dia tidak ada sekolah. Atau orang tua masih membutuhkan tenaga anaknya untuk berkebun. Sehingga tidak bersekolah. Tapi berarti kan tidak dapat kesempatan. Hanya itu. Jadi itu satu poin yang dari saya kurang lebih tentang pendidikan. Kedua, sebenarnya kalau kita mau membenahi pendidikan, itu bisa secara indirectly itu kita bisa memberantas juga hal-hal kecil lain di sampingnya, tentang kesehatan, tentang lapangan kerja, tentang partisipasi dalam ekonomi dan sebagainya. Kalau seseorang dalam satu keluarga misalnya, dalam satu keluarga terpencil, satu bisa menjadi sekolah lulus SMA, punya skill, jadi kayak tadi dia bisa menjadi perawat, di sekolahin khusus menjadi perawat, atau dia menjadi sarjana, dia bekerja di Jawa, atau dia menjadi anggota legislatif, dia bisa menolong keluarganya dia. Sebenarnya itu kan. Jadi kalau satu orang dari keluarga dia bisa menjadi anak terdidik, dia bisa menolong yang lain. Dia bisa menggeret masalah-masalah di samping yang lain. Tentu dalam penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa 1 tahun, jadi kita harus mulai dari mungkin komitmen dalam bentuk wajib belajar, dari yang 12 tahun kita harus naikin jadi 15 tahun, jadi harus wajib lulus SMP sudah peraturan, mungkin kita harus dorong menjadi wajib lulus SMA. Nah dari situ mereka dua pilihan, mau milih jalur akademis university atau jalur vokasi, yaitu keterampilan dan skill. Nah itu menurut saya itu gerbang utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Selain juga ada masalah fasilitas dan segala macam yang memang harus terpenuhi itu. Itu dulu. Karena dari situ mereka bisa menyuarakan. Contoh, apabila kita mempunyai saudara-saudara yang duduk di DPR, duduk di DPRD, mereka bisa bersuara untuk membagi jatah kue pembangunan itu ke NTT.
untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur yang ada. Kalau mereka tidak duduk di situ, siapa yang membantu, yang memperjuangkan itu? Sebenarnya ini sudah mulai berjalan dan sebenarnya itu kita fokus itu terus. BPS kan sudah membantu kita dengan data, angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi artinya dalam satu kabupaten atau satu provinsi, berapa yang punya kesempatan bersekolah. Kita masih rendah sekali. Kalau itu kita bisa naikin, semua tidak, misalnya kita tidak punya anak-anak yang putus sekolah, itu sangat bagus sebenarnya. Oke, Pak, dari yang kita tanyakan tadi, dari awal sampai saat ini, terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, menurut Bapak, pemerintah saat ini, yang tadi Bapak jelaskan bahwa ini sebenarnya sistemnya sudah ada. Kalau yang mau saya tanyakan ke Bapak, menurut Bapak pemerintah saat ini memang bingung dengan sistemnya atau sebenarnya tidak punya solusi dalam penyelesaian masalah? Ini kita bicara pemerintah pusat atau daerah? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Sebenarnya bukan bingung ya, tapi hanya belum sungguh-sungguh. Saya lihat belum sungguh-sungguh. Oh, belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh. Ya. Sistemnya sudah ada sebenarnya? Ada. Kan kita bisa berguru pada provinsi yang lain. Ya, bisa mengangkat misalnya, mengangkat DKI atau mengangkat Jawa Barat atau mengangkat Jawa Timur sebagai sister province. Provinsi Jawa Timur melakukan apa, bisa membina di provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebenarnya begitu kan. Jadi mirroring seperti cermin. Apa yang di sini dinas ada 10, di sini dinas ada 10. Di sini ada dinas 15, sini 15. Walaupun mungkin jumlah APBD berbeda. Tapi sebenarnya kan bisa dibuat mirroring. Program di sini ada program pembangunan pendidikan apa, bisa ditularkan ke sini. Nah, kalau Bapak melihat bahwa apakah saat ini kita berbicara soal anak muda, pemimpin NTT sampai saat ini, Pak, untuk ke depan, bahwa kita tidak tahu ini pilihan masyarakat ya, Pak ya. Menurut Bapak sudah ada yang punya konsep seperti itu, yang bisa mungkin mengaplikasikannya untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Saya belum mempelajari itu lebih detail, ya. Saya belum mempelajari itu. Tapi menurut saya karena situasi sekarang ini kita lihat masalah nasional, bahwa kita saat ini mengalami tiga krisis. Krisis ekonomi, krisis energi, dan satu lagi krisis pangan. Ya. Sehingga menurut saya pemimpin NTT ke depan harusnya mencari figur yang bisa menyelesaikan ini. Bukan dari birokrat Polri, tapi sebaiknya mungkin teknokrat. Karena kalau pemerintah NTT 5 tahun ke depan bergantung pada pusat terus, padahal pemerintah pusat kan sudah memberikan warning bahwa kami semua ini akan ngalamin 3 kesulitan itu. Nah, menunggu sampai bantuan datang itu sebenarnya cukup berat ya. Jadi harus punya pemimpin yang harus bisa lebih mandiri, bisa mengatasi masalah daerahnya dulu. Kurang lebih begitu ya. Nah, dasar dari ini kita bisa mencari figur-figur yang tepat untuk itu. Ini terakhir pertanyaannya, tapi ini pertanyaan andai, pertanyaan berandai-andai. Jika suatu saat mungkin kita tidak tahu, Presiden Jokowi seorang tukang kayu bisa jadi presiden. Mungkin kalau misalkan Anda jadi gubernur NTT, apa permasalahan yang utama yang mau Anda selesaikan dan bagaimana caranya? Jadi saya hanya bisa jawab, kita cari figur yang tepat dan kita dukung bersama. Itu yang penting. Maksudnya kalau misalkan Anda mendapat kesempatan menjadi seorang gubernur NTT, apa permasalahan NTT yang Anda ingin selesaikan prioritasnya dan bagaimana caranya? Kita andai-andai saja. Berandai ya. Kalau berandai ya, yang harus kita beresin ya sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Menurut Anda itu yang paling penting. Pendidikan, sedangkan kiri kanannya adalah kesehatan dan lapangan kerja. Kenapa pada akhirnya memilih pendidikan, kesehatan, dan karena itu kritis, 3 kritis yang kita harus beresin. Karena kalau kita bicara pendidikan, di satu sisi lagi stunting, lagi lapar kan. Kita harus
obatin juga kan. Tapi di satu sisi juga banyak pengangguran. Jadi nggak bisa hanya satu pendidikan yang kita fokus. Karena pendidikan itu nggak bisa seperti membalik tangan. Hari ini kerjakan, besok ada hasil nggak? Ya, pendidikan itu butuh 6-7 tahun baru bisa kelihatan hasil. Yang penting membuat program sasaran yang tepat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kembali lagi, jumlahnya tidak banyak. Hanya penduduk NTT hanya 5,8 juta. Dan yang disasar itu mungkin 10%, 20%. Mudah sebenarnya. Termasuk bagaimana Anda mau mengkawinkan antara pemerintah daerah dan juga swasta ya, untuk dan pusat bekerja sama. Pusat harus bisa dan swasta harus bisa bergandeng tangan untuk membantu daerah. Oke. Pak Frans, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Hampir sejam waktu mungkin sudah sejam ini kita ngobrol-ngobrol banyak soal Nusa Tenggara Timur, soal provinsi kita sendiri. Bagaimana Pak Frans tadi sudah memberikan insight-insight, masukan-masukan yang sungguh bagus ya. Kita lihat bahwa selama ini pemerintah terus berusaha sendiri, pemerintah terus berpikir untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, padahal banyak sekali sebenarnya kans untuk bekerja sama dengan pihak lain, misalkan swasta dan segala macam. Pak Frans sebagai pebisnis dan sudah terbukti memang memberikan bantuan yang cukup, memberikan bantuan yang cukup berharga kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah membuka mata pemerintah untuk bahwa ya kerjasama dengan swasta bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Ini sesuatu yang membuka ini kebaikan juga buat kepada masyarakat NTT itu sendiri. Dan sudah terbukti dengan bisnis yang dilakukan oleh Pak Frans. Dan kita harapkan memang ke depan apa yang Pak Frans sampaikan memberikan masukan juga kepada pemerintah. Amin. Bagaimana untuk bekerja sama ini lebih digalakan. Pak Frans pun semakin giat dengan kegiatannya, yang kita harapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Frans ini mendapatkan perhatian tidak hanya masyarakat lokal NTT, pengusaha-pengusaha lokal NTT, tapi pengusaha nasional seperti yang Pak Frans bilang tadi, ke Jakarta datang untuk membantu permasalahan stunting di Nusa Tenggara Timur dengan mengajak pengusaha-pengusaha nasional, bahkan pengusaha internasional kita, karena untuk ukuran LIPO dan segala macam itu udah internasional. Jadi kita berharap bahwa mata semua tertuju dengan jaringan yang dimiliki oleh Pak Frans, pada akhirnya bisa membantu Nusa Tenggara Timur, masyarakat kita sendiri untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Pak Frans atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak Frans. Selamat ulang tahun NTT kita yang tercinta, yang ke-65. Tempat saya dan teman-teman semua dilahirkan. Kita bangga dengan NTT kita, penuh potensi kekayaan, sudah terbukti dengan ribuan keindahannya. Semoga langkah ke depan selalu dijaga keharmonisan dan menjadi keberlanjutan sampai selamanya. Terima kasih sekali lagi Dirgahayu NTT.